Nama saya Natasha Erika Paat dengan NIM 21704155, hendak membuat video tugas mid semester dasar promosi kesehatan. Yang pertama, jelaskan definisi Promkes, konsep Promkes, visi dan misi Promkes, ruang lingkup Promkes, dan sasaran promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Promosi kesehatan berarti membangun kebijakan publik yang sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat aksi komunitas, mengembangkan keterampilan pribadi, dan mengorientasikan layanan kesehatan. Konsep promosi kesehatan adalah semua upaya yang menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial untuk meningkatkan status kesehatan individu dan masyarakat. Berikutnya, visi dan misi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan adalah pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatannya, baik mental, baik fisik, dan sosial, dan diharapkan pula mampu produktif secara ekonomi maupun sosial sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 serta Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kemudian, misi promosi kesehatan. Misi promosi kesehatan secara garis besar dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, advokat, yaitu kegiatan advokasi atau upaya-upaya terhadap para pengambil keputusan di berbagai program atau sektor yang terkait dengan kesehatan, dengan maksud agar program kesehatan yang ditawarkan dipercayai dan perlu dukungan melalui kebijakan-kebijakan atau keputusan politik. Yang kedua, menjembatani atau mediate, menjadi jembatan dan menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Kegiatan pelaksanaannya, program-program kesehatan perlu adanya suatu kerja dengan program lain di lingkungan kesehatan maupun lintas sektor yang terkait. Dan untuk itu perlu adanya suatu jembatan dan menjalin suatu kemitraan atau partnership dengan berbagai program dan sektor kesehatan itu sendiri. Dan melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut. Oleh karena itu, promosi kesehatan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerjasama atau kemitraan ini. Yang ketiga, memampukan atau enable. Memberikan keterampilan atau kemampuan pada masyarakat agar mereka mempercayai dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kemauan dan kemampuan yang mandiri di bidang kesehatan, termasuk kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri masing-masing. Kemudian, ruang lingkup promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan meliputi pendidikan kesehatan atau health education dengan penekanan pada perubahan atau perbaikan perilaku orang atau masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Kemudian, pemasaran sosial atau social marketing dengan penekanan pada pengenalan produk atau jasa kesehatan melalui kampanye atau promosi. Yang berikut, upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi dengan penekanan pada penyebaran informasi. Yang berikut, upaya peningkatan atau promotif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Berikutnya, upaya advokasi di bidang kesehatan dengan penekanan pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan.
Advokasi di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan-peraturan, dukungan suasana, dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir, pengorganisasian masyarakat atau community organization, pengembangan masyarakat community development, pergerakan masyarakat social mobilization, dan pemberdayaan masyarakat community empowerment dalam bidang kesehatan. Berikutnya, sasaran promosi kesehatan pada tingkat layanan promotif adalah pada kelompok orang sehat dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kesehatannya. Sasaran promosi kesehatan pada preventif adalah kelompok yang beresiko tinggi, misalnya kelompok ibu hamil dan yang menyusui, para perokok, kelompok obesitas, atau kegemukan. Dan selanjutnya adalah jelaskan 5 tingkat pencegahan menurut Lewell and Clark dan peran promosi kesehatan di dalamnya. Lima tingkat pencegahan menurut Lewell and Clark. Yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan ujung tombak dari 5 tingkat pencegahan penyakit. Promosi kesehatan adalah tahapan pertama dan yang utama di dalam hal mencegah penyakit. Singkatnya, perlu ada persamaan persepsi bahwa yang namanya promosi kesehatan adalah proses memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat merupakan langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Tentu saja sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Tindakan ini dapat mencegah orang yang sudah sakit agar penyakitnya tidak tambah parah. Yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan. Kecacatan yang ditakutkan terjadi disebabkan pengobatan kepada penderita tidak sempurna. Adapun pembatasan kecacatan terkesan membiarkan penyakit menyerang dan membuat cacat si penderita, baru kemudian diambil tindakan. Banyak penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan dapat dicegah dengan pengobatan yang lebih sempurna. Kemudian, rehabilitation atau rehabilitasi. Tahapan rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan. Tahapan ini ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Apalagi kalau suatu penyakit sampai menimbulkan cacat kepada penderitanya. Maka tahapan rehabilitasi ini bisa dibilang tahapan yang menentukan hidupnya ke depan akan seperti apa nantinya. Kemudian, soal berikut, jelaskan secara singkat strategi promosi kesehatan. Berdasarkan rumusan WHO tahun 1994, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari 3 hal, yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Yang pertama, advokasi. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan,
Advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Kemudian, dukungan sosial. Dukungan sosial adalah kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat yang adalah sebagai jembatan antara pelaksana program kesehatan dengan masyarakat atau penerima program kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. Dan tujuan pemberdayaan masyarakat ialah mewujudkan kemampuan masyarakat di dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Kemudian, jelaskan secara singkat mengenai teori perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan di dalam proses promosi kesehatan. Pengetahuan ialah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya adalah selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Sedangkan sikap adalah predisposisi untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Secara definitif, sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasikan melalui pengalaman serta tindakan. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati dari luar. Demikian, dan terima kasih.